Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nana Ratnasari tentunya di Suara Bumi Lampung. Tentunya masih bersama narasumber keren kita malam hari ini ya, Bang Cepri Barat. Kasih tepuk tangan lagi, Ge. Lanjut nih Bang, ngomongin kebudayaan adalah kebahagiaan berbangsa dan bernegara. Menurut pandangan Bang C sendiri terkait kondisi berbangsa dan bernegara hari ini, ya kalau yang saya katakan tadi kan memang kita situasinya chaotic ya, karena memang kita ini kan apalagi khususnya yang anak-anak muda sekarang kan harus generasi paham, milenial ya, harus paham sekali sedang berdiri di tengah-tengah kepungan liberalisme di barat dan kepungan hal-hal yang berbau fundamentalis dan radikal dari kebudayaan Islam sendiri katakanlah, dan ada juga yang berbau-bau agak kiri-kirian komunisme katakanlah. Nah, menurut saya salah satu prinsip jalan tengah moderatisme ini yang harus sama-sama kita jaga. Nah, tapi persoalannya adalah kalau kata Sun Tzu itu dalam filsafat perangnya itu kan kenalilah dulu lawan, gitu, maka setiap pertempuran akan kau menangkan. Maka kita jangan terlalu tabu lah kemudian mendedah mempelajari seluruh tradisi berpikir orang-orang luar, agar kita tahu kiki ya kan ruang-ruang kosong mana yang mereka memang tidak bisa tercover oleh mereka. Tradisi berpikir barat yang sangat liberal, kemudian tradisi semua pokoknya yang import ini memang harus kita dedah, baru kemudian kita gatuhin, kita compare dengan tradisi filosofis yang berbasis lokal masing-masing. Jadi memang ini kerja yang cukup rumit karena menyangkut metodologi berpikir, gitu. Nah, persoalannya adalah ada berapa persenkah gitu anak-anak muda yang memang memiliki giroh tersebut? Karena terus terang aja problem hari ini anak-anak muda ini kan disesaki dengan begitu banyak sampah visual, ketika kemudian di mana-mana yang dipertontonkan adalah hal-hal yang bersifat material physically, kemudian belum lagi dihujani sampah-sampah virtual, gitu. Kita sudah dititipi gadget, ya kan, dititipi sebuah alat, ya kan, untuk merusak cara berpikir kita. Dan konsentrasi kita, bayangkan itu 24 jam lebih itu gadget itu kan goyang secara eksistensial. Anak muda sekarang itu goyang kalau tiba-tiba setengah jam aja nggak berdekatan dengan handphone. Nah, itu kalau misalkan kayak saya mengalami memang kemudian tamat SMA dan baru kuliah itu belum ada handphone dan lain-lain, jadi masa transisi. Jadi yang harus kita lakukan adalah memantik ya ruang-ruang begini ya, yang berbasis lokal, membangun ekonomi secara mandiri untuk ada kemandirian cara berpikir, itu memang harus dilakukan gitu di tiap-tiap lokal gitu kan. Nanti di ending itu kan pasti ketemu tuh drek. Oke lah, pendekatannya berbeda-beda, kan di sini beda, di titik mana mungkin beda, tapi secara substansi itu ketemu. Nggak ada cara lain itu. Kalau nggak itu habis kita. Bubrah. Terkait berkembangnya daripada ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, dan sedikit tadi pengaruhnya daripada teknologi untuk berbangsa dan bernegara hari ini, itu nantinya Bang ke depannya kira-kira hari ini Indonesia sendiri mengerucut pada provinsi Lampung sudah masuk ke zona 4.0 ya Bang ya. Nah, itu bagaimana Bang kita atau sikap kita hari ini? Tentunya mau tidak mau kan posisi kita
harus tetap mengikuti gitu bang. Iya. Katanya ya kalau kita nggak bisa andil di sana kan kita tinggalan nih gitu Iya, kan. iya, iya. Tinggalan nih walaupun ada sampah-sampah virtual dan lain sebagainya itu tadi kita tidak tahu nih atau bagaimana di belakangnya gitu kan, dan seperti apa sih polemik yang ada di belakangnya itu tadi, meskipun tidak tahu tapi kan memang harus tetap bisa menggiring gitu loh bang, walaupun gitu kan, harusnya itu mau tidak mau begitu kan bang. Ya di tengah gabungan kepungan berbagai macam arus-arus besar ini, saya terus terang saja masih optimis ya, karena apa yang nampak di media katakanlah di dunia maya itu bukanlah representasi real dari kondisi nyatanya. Kalau dulu beberapa tahun saya bilang dunia maya itu nggak seuye dunia nyata. Apa yang nampak kekisruhan dan apa-apa di dunia virtual itu tidak mewakili gitu apa yang terjadi di dunia. Kenapa? Karena ada begitu banyak kearifan-kearifan, kebijaksanaan yang memang selama ini tidak tercover oleh media. Gitu. Saya masih sangat percaya bahwa ada begitu banyak orang-orang salih, ya kan? Orang-orang yang kemudian pengetahuannya menubuh, ya kan? Menjadi laku, yang kemudian memang bisa saja menyengaja untuk tidak muncul di permukaan, ya kan? Atau bisa saja memang sengaja diendapkan. Nah, mereka ini mengajarkan apa? Bahwa apapun kondisinya, kita tidak bisa mengelak seperti yang Nana bilang tadi. Tapi persoalannya apakah kemudian kita selaku anak bangsa itu mampu menyelami, bukan tenggelam. Kan beda kan ya, antara menyelam dengan tenggelam. Gitu. Nah, yang harus kita lakukan itu kita menyelam. Kita bersetubuh dengan seluruh arus ini, ya kan, segala macam. Tapi kita tahu kapan waktunya kita muncul, ya kan, menarik napas, kemudian kita masuk lagi. Ada tekniknya bang ya. Segala macam. Iya. Dan jangan tenggelam. Kalau tenggelam ini kan terserah arusnya bisa besar bisa kecil, wayai tenggelam ya tenggelam aja, kanyut dia. Gitu. Nah banyak dari kita kan hari ini tenggelam di tengah arus modernisasi hari ini. Nah satu-satunya metodologi atau teknik menyelam ini, saya balik lagi ke yang tadi, kita harus kembali pada hal-hal yang lokal. Itulah menurut saya jalan terbaik mungkin hari ini ya kan, untuk bagaimana kemampuan kita menyelami situasi yang chaotic ini. Karena prinsip-prinsip hidup filosofis itu sudah diajarkan kok. Tapi persoalannya cara berpikir kita hari ini kemudian sangat bergantung pada pengaruh luar tersebut. Bisa dari utara, bisa dari selatan gitu. Sehingga kemudian kita lupa kita juga memiliki kearifan lokal sendiri. Gitu. Misalkan yang tadi di awal saya bilang tradisi etik masyarakat Lampung, ya kan? Sakai Sambayang, bergotong royong dan lain-lain. Tengah nyampur, bergaul dengan semua. Itu keren banget gitu. Tapi kan kita kok tiba-tiba merasa kalau kita menggali itu, mempelajari teks-teks tersebut ya kan, yang berbasis historis lokal, itu seolah-olah kurang keren, kurang seksi. Nah ini loh, nalar ini yang harus kita bersihin sama-sama. Ya terus terang aja memang kerja ini memang agak melelahkan ya. Karena misalkan kayak saya sendiri kan cukup lama bergaul dengan tradisi-tradisi metodologi filsafat barat gitu. Maka kemudian saya tahu gitu. Nah, maka agak kritik saya kepada kawan-kawan termasuk yang dekat-dekat dengan saya. Kalau misalkan ada kader-kader kita muda, ya namanya masih muda. Wajar kalau rada tengil, ya kan, agak-agak gimana. Kalau kemudian bacaannya tiba-tiba agak ke kiri-kirian, ya memang wayangnya begitu kok. Ya kan? Ya udah. Tugas kita tuh memantau. Seperti pemantau, ya kan? Yang namanya mata ya pantau aja, rileks, ya kan? Nanti ada waktunya mereka pada titik-titik tertentu yang baru kemudian kita masuk, ya kan? Oh, baru dirapihin. Jangan tiba-tiba, wah kamu jangan mempelajari itu, kafir, nanti kamu jadi komunis. Yang ada mereka apek, ya kan? Ya orang wayanya loh, energinya lagi besar meluap-luap. Yang namanya energi harus ada distribusi. Dia tidak bisa dihilangkan, yang ada dia direpresi, ditekan.
sesuatu yang ditekan, maka dia tiba pada satu titik akan meluap gitu. Maka monggo yang kita kasih tahu adalah rambu-rambu. Nah, setelah mereka mempelajari segitu banyak literatur segala macam, baru nanti kita rapihin gitu loh. Nah, Bicara terkait histori lokal nih Bang, menarik. Kalau kita korelasikan dengan teknologi hari ini yang memang mau tidak mau kita tetap harus mengikuti, tetap harus menggiring gitu. Harusnya hari ini generasi milenial bisa menjadikan teknologi itu tadi untuk memblow up daripada histori-histori itu. Bisa kan ya Bang? iya bisa. Permasalahannya apa ya Bang yang membuat mereka ini sepertinya Kita secara umum di hadapan revolusi industri yang bla bla tersebut, entah 4, entah 5, 6, 7, 8 dan sekian itu, memang dalam posisi sebagai konsumen. Jadi nalar konsumerisme kita kental, ya kan. Jadi keberadaan teknologi ini pada satu titik kita belum bisa membebasnya, melampauinya itu justru kita jadikan alat propaganda, ya kan. Kita disibukin aja kerja-kerja penyadaran seperti ini yang harus agak nemen kita ini bilang. Saya sering bilang dalam beberapa kesempatan kepada adik-adik itu. Jadi mulailah dari yang sangat mungkin. Apa yang sangat mungkin di Yuyu Pade ada? Gadget, handphone. Nah, jadi kan itu adalah senjata kalian gitu untuk mengimbangi narasi-narasi. Terserah narasinya apa gitu. Mulailah dari yang bisa kalian kerjakan. Jadi jangan kok kita jadi dibodohi sama alat gitu loh, ya kan. Monggo gunakan itu sebagai, kita ada media-media sosial segala macam, gunakan itu sebagai alat perjuangan. Karena kalau itu tidak kita lakukan, kita akan terus terombang-ambing gitu. Karena hasrat kita terus kan diperbudak oleh hasrat orang lain. Apa yang menjadi kebutuhan kita ternyata bukan kebutuhan kita, tapi disusupi, diinternalisasi menjadi kebutuhan orang lain gitu. tenggelam itu tadi ya Bang ya. Tenggelam, mampus dia jadi. Berbicara kultur nih Bang, kebudayaan itu tadi, tiap negara ini kan punya cirinya masing-masing ya Bang ya, negara nih Bang. Nah, seberapa besar nih Bang pengaruh kebudayaan asing untuk Indonesia sendiri gitu hari ini? Mungkin kan budaya barat Iya besar banget. Nah, jadi hampir seluruh sendi kehidupan kita itu sekarang ya sudah luar semua. Iya, Tapi Bang, ya? iya sudah luar semua, dan ini kan memang diinjeksi sejak mula. Jadi mula dari segala bencana menurut saya ini adalah bagaimana kemudian cara berpikir kita diinternalisasi lewat pendidikan. Bayangkan oleh Nana, sejak muda kita, sejak kecil kita diseragamkan dan lain-lain. Padahal ya kan, kalau kita mau sedikit saja agak mencari literatur tentang pendidikan, kita bisa belajar banyak. Pengaruh luar tersebut yang paling sangat kentara seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana nalar kita tentang kerja. Terus terang aja, kerja ini menurut saya adalah salah satu tema yang harus benar-benar kita dedah. Ketika kemudian kita memaknai kerja itu hanya mencari uang, kerja itu aktualisasi diri gitu. Gue ini lagi kerja nih sekarang di sini gitu. Iya, ini aktualisasi diri. Jadi kerja cari uang itu hanya 20%. Kalau kita mau jujur, kebutuhan kita ini kan nggak banyak sih. Kebutuhan loh, bukan keinginan. Yang jadi masalah adalah ketika keinginan-keinginan tersebut, entah keinginan dari mana-mana itu, seolah-olah sampai ke kita menjadi kebutuhan. Ujungnya kita bersaing nih. Saya bersaing dengan Nana. Dan persaingan ini semuanya melulu pada yang material. Nah, digatukin sama tema obrolan kita, mimpi kita kalau mau bicara tentang konsep kebahagiaan, kalau yang selalu kita sasar adalah hal-hal yang material. Kenapa material? Karena seluruh yang material itu import dari luar, khususnya dari barat. Kalau kita mau jujur, tradisi filosofis kehidupan masyarakat Nusantara nggak ada yang material. Seluruh tradisi masyarakat semuanya menyasar yang batin.
Lampung gitu juga, Iya. Batak gitu juga, semua apalagi Jawa mengerikan. Apa ya, saya kurang ngerti apa namanya bahasa Jawanya. Hidup itu cuman mampir minum, sesimpel itu, ya kan? Jadi cuman mampir minum ya. Iya, gitu loh. Serilek itu gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang kita jadi sok berat mikirin masa depan yang nggak tahu nih garantornya apa, tiba-tiba seolah-olah 10 tahun 20 tahun lagi itu yang kita kejar gitu. Ya udah mau mengalir aja sih gitu nak. Itu yang harus dibongkar duluan, orientasi hidupnya. Pikir lagi ya bang. Lalu apa nih bang? Kira-kira nih yang bisa kita jadikan tameng untuk hari ini rekan-rekan khususnya Indonesia untuk tetap semangat gitu loh. Walaupun kita memang lihat terdampak gitu loh. Ini bisa dibilang terdampak daripada pengaruh budayaan asing, bisa dibilang seperti itu ya bang ya. Ya lagi-lagi kita harus tetap mengikuti ya bang ya. Ini jangan tenggelam dan Ya, jangan tenggelam. Gimana bang? Ya yang pasti hal yang pertama harus kita lakukan adalah ngambil air wudhu. Iya benar. Wudhu, kemudian kita melakukan taubatan nasuha secara massal, ya kan, sadar diri. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan petunjuk, dilapangkan dada kita, dan insya Allah barokah, ya kan. Baru kemudian seperti yang sering kali saya katakan kepada kawan-kawan itu, secara umum seluruh aktivitas kita itu menyasar pada 3 hal. Ada 3 aspek, aspek luar, aspek dalam, dan aspek inti. Aspek luar ini sesungguhnya penting nggak penting. Jadi pertemuan kita dengan siapa, cincai-cincai ngobrol, ketawa nggak keruan, ya kan. Habis ngobrol-ngobrol, habis itu tiba-tiba langsung nunduk semua. Jadi komunikasinya itu antah berantah. Itu adalah aktivitas aspek luar. Dan sayangnya itu yang banyak kita lakukan. Gitu. Jadi hubungan kita itu selalu menyasar pada aspek luar. Baru kemudian aspek dalam. Aspek dalam ini ketika kita bertemu dengan orang lain itu membincang pengetahuan. Gitu. Seperti kita lagi ngobrol kayak gini. Ini sebenarnya menyasar pada aspek dalam. Kita brainstorming, ngobrol apa aja yang berbasis pengetahuan. Tetapi kalau ini tidak dikerjakan secara reguler, berulang-ulang, maka ini juga akan bias begitu aja. Maka ada aspek selanjutnya, itu adalah aspek inti. Bagaimana kemudian aktivitas kita yang baru di aspek dalam membincang pengetahuan dan lain-lain itu terus diulang, ya kan, terus diulang, ngobrol continue gitu. Nah, kalau ketiga aspek ini sudah bisa kita kerjakan, katakanlah aspek dalam dan aspek inti, maka insya Allah cara kita hidup kita mesti berubah. Yang harus kita sadar bahwasanya kita terlalu disesaki oleh aktivitas aspek luar gitu, ngobrol-ngobrol nggak keruan, seolah-olah gitu, ngobrol seolah-olah ada dialog, padahal tidak ada. Iya, ada prinsip seolah-olahan, ya kan? Silaturahim misalkan dimaknai hanya berkunjung, bla 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 bla, cincai segala macam. Tidak ada obrolan yang menyasar pada aspek pengetahuan atau aspek dalam. Apatah lagi mau masuk ke aspek inti, berupa menyentuh ruang-ruang purba dalam diri kita berupa kesadaran. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Gitu. Kita harus ngasih tahu, memecahkan masalah itu kan kita harus memetakan dulu problemnya apa. Gitu. Cara berpikir kita itu kan bergantung dari realitas objektif kita. Di mana kita bergaul, di mana kita hidup. Di situ dulu kita lihat realitas objektif kita ini kondusif atau tidak. Gitu. Oke lah kondusif. Kalau misalkan ada klasifikasi tersebut, dia lebih mayor masuk ke aspek yang mana. Kalau memang kemudian lebih banyak ke aspek luarnya, ya monggo cari ruang lain, cari akuarium lain, gitu loh. Lihat, di sana ada tuh, gitu. Jangan sumpuk, gitu kira-kira. Oke, nih bang, ngomongin negara nih bang. Negara ini kan ngatur semuanya ya bang ya, baik dari perkembangan dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, guys, semuanya itu.
tentunya akan berbicara tentang kebijakan pemerintah nih Bang Ari dengan realita yang ada tentunya. Menurut Abang sendiri nih terkait undang-undang lah ya semuanya, peraturan-peraturan, balik lagi kebijakan pemerintah itu tadi Bang, sudah sesuaikah Bang terkait kebudayaan atau budaya ya, kultur itu tadi yang diterapkan untuk Indonesia sendiri ini? Ngomongin ranah pemerintah nih Bang, ruangin berdua. Ya, Iya. mana ya gitu kan, mau dibilangin baik juga nanti saya takut terjebak pada banalitas ya kan? Mau saya bilangin buruk ya nggak laju buruk-buruk amat juga gitu loh. Kemarin ada pertanyaan, saya ngobrol-ngobrol sama salah satu dokter filsafat dulu. Secara kehidupan demokrasi kita gimana sih Mas Yapri? Ya tergantung, saya bilang. Kalau secara formalis simbolistik prosedural sudah jalan, itu ada pemilu, ini bentar lagi ada pilkada. Tapi apakah secara substansi berjalan? Nah ini yang agak repot. Nah begitu juga dengan kebijakan. Ya paling tidak agar kemudian kita rileks ya, kita bukan dalam posisi pasif menerima begitu saja ya. Tapi menurut saya kalau memang wayahnya kita saat ini belum mampu juga masuk dalam pemerintahan tersebut, maka sadar diri dan mawas diri, membangun kekuatan di masing-masing lokal. Sebenarnya masyarakat kita di hampir seluruh Nusantara ini kan harusnya jangan sekali-sekali bergantung sama negara. Gitu ya Bang? Iya dong, gitu. Untuk apa? Karena apa? Kalau mau kita jujur, kita bedah secara geopolitik, geoekonomi, bla bla dan lain-lain itu, ya negara ini kan nggak lebih sapam sih, gitu. Sapam korporasi, bla bla dan lain-lain, teori-teori tersebut, gitu. Betul. Tetapi nanti kan ada yang ngomong, lu bisa ngeritik aja lu, terus lu ngapain? Kan repot tuh, ya kan? Maka yang harus kita lakukan, yo wis, kebijakannya kita terima, ya kan? Tapi ya jangan gitu-gitu amat. Jadi pelan-pelan, nggak bisa barang ini juga kita mau ini kan kerja jangka panjang. Kerja peradaban itu kan kerja long, gitu, kerja long. Sulit, apalagi yang menyasar pada kebudayaan. Abstrak. Asik abstrak. Misalkan kayak abstrak lah, nggak enak aja mau diomongin gitu. Misalnya kayak Lampung sendiri, ya abstrak. Bagaimana mereka kemudian memberikan konsentrasi full pada kebudayaan Lampung misalkan, abstrak. Lah kemarin mungkin anak juga hadir, gimana kemudian ada gerakan penyelamatan rumah Daswati. Itu kan bagaimana langkah-langkah, ternyata memang saya agak ini saja ya, agak sungkan mengatakan bahwa hampir seluruh model tipologi pemerintahan Indonesia ini mengalami kegagalan fungsi melihat baik zahir maupun batin, mendengar dan merasa. Jadi ya abstrak. Maka kalau kita bisa masuk, monggo masuk. Tapi itu juga harus mawas diri. Kita harus tahu diri. Memang level kita ini di mana gitu loh. Karena nanti kan alih-alih kita mau merubah, tiba-tiba kalau kata orang-orang tua senior bilang itu ada sistem. Nanti kalau kamu sudah masuk sistem bla 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 dan lain. Terus saya bilang ya kalau memang kemudian belum kuat, ya udah nggak usah masuk, jangan ribet. Kan kita kadang-kadang sosok merasa kuat sudah melakukan perubahan, tiba-tiba sahwatnya udah pengen masuk dalam kekuasaan pemerintahan dan lain-lain, ujung-ujungnya jadi orang yang sebelumnya dibenci juga gitu loh. Jadi mengulangi kesalahan-kesalahan. Ya sudah, kebijakan tersebut memang sudah begitu adanya. Kalau memang ada yang bisa kritik, kalau memang sudah prinsip kita kritik, habis itu kita terima saja. Maksudnya terima dalam posisi aktif melakukan pemberdayaan gitu di masing-masing lokal. Nggak ada cara lain. Dan masing-masing lokal ini memang juga harus mandiri loh. Gitu. Misalkan kayak di sini ya, sahabat Ayah dan teman-teman di sini membangun basis ekonomi dan lain-lain. Ini kan percontohan yang harus dilihat oleh masing-masing titik di kabupaten dan lain-lain. Insya Allah menginspirasi yang lain. Misalkan kayak di Bandar Lampung kemarin tuh saya mengkritik
kok bisa gitu loh, janji-janji para kepala daerah itu mbok ya agak maju sedikit sih, minimal mendirikan perpustakaan per kecamatan gitu loh, jangan flyover lagi gitu kan, atau apa lagi gitu loh segala macam. Ada perpustakaan, jadi basis ruang-ruang publik yang sehat. Nah ini kan ruang publik sehat nih, tapi ini kan pemberdayaan mandiri ya, dari bawah dia gitu. Karena apa, kalau kita menunggu dari atas ya 2 kali kehidupan mungkin nggak ada itu niatan dari atas. Orang-orang lagi mana bang kalau misalkan kita korelasikan dengan poin kebahagiaan ini tadi dalam berbangsa dan bernegara? Ya Nggak kena ya? nggak kena, maksudnya itu kalau saja kita masih bergantung pada negara, kemudian ada terma kebahagiaan tersebut, wah itu itu kacau ya. Jadi ya sudahlah ya kan, monggo lah ya, negara itu pemerintah dalam hal ini ya memang makomnya kita harus legowo ya kan, peradabannya makomnya baru sampai situ. Nah yang di ruang-ruang publik sehat, menciptakan kanal-kanal pengetahuan basis ekonomi secara mandiri ini, disitulah kemudian kita membincang dan mengarah pada aspek inti yaitu kesadaran tersebut, bahwa yang namanya kebutuhan kalau kita mau jujur nggak laju lebay-lebay amat, bahwa yang namanya kerja itu sebenarnya adalah aktualisasi diri, sementara aktualisasi diri itu kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan puncak. Maka monggo, ayo bergerak, mulai dulu gitu, jangan onyah gitu kan. Nah kebanyakan gitu ini onyah, memang ngeselin kesel kadang-kadang gitu. Mulai dari sangat mungkin seperti begini, saya terus terang aja menginspirasi sekali ya, tempat ini dahsyat sekali Apaan dong buat nih bang, bincang mah panjang banget nih sama Bang Cip. Untuk mungkin ada sedikit poin yang tek gitu bang untuk closing statement, agar rekan-rekan SBL yang ada di rumah juga paham terkait bagaimana sih untuk berbangsa dan bernegara yang bahagia, khususnya mempunyai kebudayaan hari ini, berkultur yang bagaimana bang? berat ya pertanyaannya ya. Gitu bang, closing statement gitu loh bang. Oke. Ya. Yang pertama mungkin kita harus sadar bahwa kita manusia itu ada begitu banyak ruang. Mungkin secara umum ada ruang jasmani dan rohani. Namanya ketika ada dikotomi tersebut, artinya ruang jasmani dan rohani ini adalah tempat persilangan. Gitu. Baik, buruk, senang, susah. Tapi kan yang menarik itu sebenarnya, kenapa sih kita selalu membincang bahagia? Kenapa kita tidak membincang tidak bahagia? Iya kan? Karena apa? Tidak ada bahagia kalau tidak ada tak bahagia. Gitu loh. Jadi ini barang ini memang couple. Soulmate abis nah. Gitu loh. Bahagia tidak bahagia. Justru yang harus kita lakukan adalah tahu diri itu apa tuh? Kita benar-benar memberdayakan kedirian kita. Jadi kita tahu ada berbagai macam ruang dalam diri kita. Kita eksplor gitu. Kesadaran kita harus reflektif. Nah, kalau kita terserah mau menggunakan pendekatan yang mana. Apakah kemudian basic kultur kita pendekatannya agama, monggo kita dedah kedirian kita. Kalau memang kemudian kita banyak mengunyah tradisi-tradisi pemikiran luar, monggo dibedah yang menyasar pada kesadaran. Insya Allah itu nanti akan berkembang sehingga kemudian kita ketemu, oh yang paling penting itu kan kita tahu sih passion kita itu apa. Gitu. Jangan kita terombang-ambing dengan maunya orang. Nah, jadi baiknya kemudian memang kita pada akhirnya ya tahu dirimu sendiri, baru kemudian berarti itu juga kau tahu siapa saja di luar dirimu atau umat manusia secara universal. Mungkin itu aja. Baik, kami ucapkan terima kasih sama
rekan-rekan SBL yang ada di rumah terkait kebahagiaan adalah kebudayaan adalah kebahagiaan berbangsa dan bernegara. Pribadi dari saya untuk rekan-rekan yang ada di rumah, mari ciptakan kebudayaan agar tercapai kebahagiaan dalam berbangsa bernegara. Sekian dari saya, Nana Ratnasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.